Oke, nama saya Andika Bimantara dari ADHP. NIM saya 315100792. Eh, Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang proposal saya terhadap Bu Saryani. Proposal saya berjudul tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta. Teknik analisa yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif, regresi linier berganda, serta uji asumsi klasik. Lingkungan kerja fisik, latar belakang masalah. Hotel merupakan salah satu bentuk jasa karena pelayanan hotel tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Meningkatnya persaingan antar hotel menyebabkan masing-masing hotel berusaha memberikan kualitas dan jasa yang terbaik kepada konsumennya. Perusahaan jasa perhotelan dapat dikatakan berhasil apabila jasa yang disampaikan telah memenuhi atau melebihi dari yang diharapkan. Oleh karena itu, perusahaan jasa perhotelan harus berusaha menghadapi keinginan dari para konsumennya dan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas pelanggan dengan cara membandingkan pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Rumusan masalah. Apakah lingkungan kerja secara fisik dan non-fisik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika? Yang kedua, apakah lingkungan kerja secara non-fisik dan fisik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika? Yang ketiga, manakah di antara lingkungan fisik dan non-fisik yang lebih dominan terhadap kerja karyawan Hotel Sheraton Mustika? Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah pengaruh lingkungan kerja non-fisik dan fisik secara parsial terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika. Pengaruh lingkungan kerja fisik dan non-fisik secara simultan terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika. Pengetahui lingkungan kerja fisik atau non-fisik yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan Hotel Sheraton Mustika. Teori penunjang yang saya lakukan melalui lingkungan kerja fisik. Menurut Sadarmayanti 2001 page 26, lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam melakukan pekerjaannya. Berikut adalah indikator-indikator lingkungan kerja fisik. Yang pertama, cahaya, suhu, suara, polusi, musik, warna dan dekorasi, bau-bauan di tempat kerja, dan peralatan. Lingkungan kerja non-fisik. Sadarmayanti mengemukakan bahwa lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik antara atasan dan bawahan ataupun hubungan antar karyawan. Dengan penjelasan hubungan yang pertama yaitu hubungan antara atasan dan bawahan, yang kedua adalah hubungan antar karyawan. Kinerja. Menurut Dessler, kinerja merupakan prestasi kerja yang merupakan perbandingan antara hasil kerja yang telah dikerjakan oleh karyawan dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Robbins mengemukakan beberapa indikator untuk mengukur kinerja karyawan. Yang pertama yaitu kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi, tenaga, uang, teknologi, bahan baku dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Kemandirian merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat di mana karyawan merupakan komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab kerjanya terhadap perusahaan. Metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode populasi dan sampel. Untuk populasi adalah kumpulan atau jumlah keseluruhan dari unit analisis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel Sheraton Mustika, sehingga populasi dalam penelitian ini tergolong dalam populasi terbatas. Sampel adalah bagian dari populasi, sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian menggunakan teknik ini dikarenakan adanya beragam divisi yang akan dijadikan sebagai sampel. Karakteristik dari sampel yang diambil adalah karyawan yang bekerja minimal 2 tahun. Hal ini dikarenakan pada jangka waktu tersebut terjadi pergantian pihak manajerial dan mewakili setiap departemen hotel Sheraton Mustika. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 karyawan. Definisi operational variable. Terdapat dua variabel bebas X, yaitu variabel lingkungan fisik X1, lingkungan non-fisik X2. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah cahaya yang cukup untuk melakukan operasional dalam arti tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. B. Suhu cahaya, suhu ruangan yang tepat dalam artian tidak cepat membuat lelah dan mengantuk saat bekerja. C. Suasana kerja tidak bising. D. Sirkulasi udara yang baik, warna dan dekorasi yang sesuai dengan kebutuhan kerja, kualitas udara yang baik, peralatan yang memadai dan terpelihara dengan baik. Untuk lingkungan non-fisik atau X2, lingkungan kerja non-fisik adalah seluruh keadaan yang berkaitan dengan hubungan kerja karyawan hotel Sheraton, baik hubungan antara karyawan, hubungan dengan bawahan, maupun hubungan dengan atasan. Indikator untuk mengatur variabel adalah hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat terbuka, hubungan antar karyawan yang bersifat kekeluargaan dan saling mendukung. Di sini juga ada variabel Y, yaitu kinerja. Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan hotel dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab dan yang diberikan. Kualitas yang sesuai dengan standar oleh perusahaan, memenuhi kapasitas pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan, memenuhi kapasitas pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan, bekerja secara efektif untuk memaksimalkan hasil produksi atau kerja. Kemandirian yang dibuktikan dengan komitmen kerja dan tanggung jawab yang baik terhadap pekerjaan yang diberikan. Teknik analisis data. Di sini saya menggunakan ada 6 teknik analisa data. Yang pertama itu adalah uji validitas. Validitas mengandung pengertian bahwa hasil pengukuran sudah valid atau tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Suatu item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid jika nilai korelasi antara item dengan nilai total item-item pada dimensi yang sama lebih dari 0,3. Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran.
Uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada suatu atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Analisa statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai objek penelitian dan untuk mengetahui seberapa banyak responden yang menyatakan hal yang sama pada suatu objek pernyataan. Teknik ini dapat mendeskripsikan profil dari responden sehingga menghasilkan penyajian data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Selain itu, analisa deskriptif mampu melakukan pengukuran tendensi sentral, min, dan penyebab data. Regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dipakai untuk mengukur pengaruh dari variabel independen X dalam menjelaskan variasi dari variabel independen Y. Uji T, alat ukur untuk parsial adalah uji regresi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu sendiri-sendiri dan mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan serta signifikan dengan menggunakan uji T. Adapun bentuk hipotesa yang ditujukan untuk pengujian tersebut adalah sebagai berikut. Merumuskan sebagai berikut. Untuk uji regresi secara bersama-sama digunakan untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dari keseluruhan sampel pengujian. Hipotesa secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F. Kaidah pengujian adalah sebagai berikut. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga penjelasan dari saya bisa dimengerti. Jika ada salah kata dan salah jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang.